Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaran Al-Mukni selaku dari CEO dari PT Lion Wings. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat spesial langsung kepada Anda semua. Dari hati saya, dari semangat kami di Lion Wings, dan tentu dari kerja keras seluruh tim yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya selama berbulan-bulan. Hari ini dengan bangga saya memperkenalkan kepada Anda Zing Active Cool and Strong, sapu terbaru dari Lion Wings yang kami ciptakan khusus untuk masyarakat Indonesia. Kenapa Zing? Karena selama bertahun-tahun kami mendengar keluhan konsumen, ketombe yang membandel, rambut lepek yang bikin gak pede, dan kulit kepala yang terasa gatal apalagi di tengah cuaca panas lembab seperti sekarang ini. Dan kami tahu ini bukan sekedar masalah penampilan, ini masalah rasa percaya diri, bagaimana seorang tampil di hadapan orang lain, bagaimana ia memulai hari, bahkan ia tersenyum pada dirinya sendiri di depan cermin. Zing bukan sekedar sampo, Zing adalah jawaban. Zing adalah solusi yang kami hadirkan dengan teknologi formula terbaru, diperkaya dengan cooling mentol dan anti dandruff, agen yang bekerja efektif dari akar. Hasilnya, rambut terasa lebih bersih, kulit kepala terasa lebih segar, dan ketombe teratasi. Tapi tidak hanya itu, kami di Lion Wings percaya bahwa setiap produk harus lahir dari empati. Itulah mengapa kami mendengarkan, kami uji, kami sesuaikan, dan akhirnya kami hadirkan Zing dengan formula yang benar-benar cocok untuk karakter rambut dan kulit kepala orang Indonesia. Bagaimana dengan produksi? Kami diproduksi di dalam negeri dengan kualitas internasional karena kami ingin menciptakan produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Saya tahu banyak dari Anda mungkin sudah mencoba berbagai merek sampo, tetapi saya ingin Anda tahu, Zing bukan hanya hadir untuk bersaing secara biasa, tapi Zing hadir untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Kami percaya bahwa rasa percaya diri dimulai dari hal yang sederhana, seperti merasa nyaman dengan rambut sendiri. Dan jika Zing bisa membantu Anda merasa lebih percaya diri, lebih segar, dan lebih siap menghadapi hari, maka tujuan kami sudah tercapai. Saya tidak akan terlalu banyak bicara teknis di sini, tapi satu hal yang pasti, Zing bukan produk asal jadi. Zing adalah hasil dari kerja keras tim, dari semangat inovasi, dan dari komitmen kami untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Kami ingin Zing tidak hanya ingin menjadi pilihan, tetapi menjadi andalan. Kami ingin produk ini ada di kamar mandi setiap rumah, dari kota besar sampai pelosok desa. Dan kami tahu itu hanya bisa tercapai kalau Anda percaya pada kami. Dan saya di sini hari ini berdiri di depan kamera ini untuk meminta kepercayaan itu. Cobalah Zing, rasakanlah sendiri perbedaannya, dan lihat bagaimana hari-hari Anda bisa dimulai dengan lebih nyaman, lebih segar, dan tentunya tanpa ketombe. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya, dan mari kita mulai babak baru ini bersama-sama dengan rambut sehat, kuat, dan bebas ketombe. Zing Active Cool and Strong dari PT Lion Wings untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah proses strategis dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi alur komunikasi agar pesan sampai secara tepat dan berdampak kepada audiens. Tujuan utamanya adalah tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun pemahaman, menciptakan keterlibatan, dan mendorong perubahan sikap atau tindakan, baik dalam konteks pemasaran, kampanye, pembangunan, maupun penanganan kritis. Mengapa perencanaan komunikasi penting? Banyak program gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena komunikasi yang tidak terencana. Sebaliknya, program yang sederhana bisa sukses besar jika didukung strategi komunikasi yang sistematis. Dengan perencanaan komunikasi menjadi lebih fokus, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dua jenis perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, fokus pada jangka panjang, meliputi penetapan visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan komunikasi dalam skala luas dan berjangka waktu panjang. Dan yang kedua yaitu perencanaan operasional, fokus pada aspek teknis dan praktis seperti media yang digunakan, isi pesan, siapa sasarannya, bagaimana penyampaiannya, dan kapan pelaksanaannya.
Langkah-langkah utama dalam perencanaan komunikasi untuk membuat perencanaan yang efektif. Langkah-langkah berikut harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran secara jelas dan terukur. Yang kedua, menganalisis konteks sosial, budaya, dan psikologi sapiens. Yang ketiga, mengidentifikasi target audiens spesifik. Yang keempat, menyusun pesan utama yang kuat, jelas, dan relevan. Yang kelima, memilih media atau saluran komunikasi yang sesuai. Yang keenam, menentukan jadwal, waktu, dan sumber daya. Dan terakhir yang ketujuh yaitu menyusun rencana evaluasi untuk mengukur efektivitas komunikasi. Tantangan global, ketimbangan informasi dalam konteks global. Negara berkembang kerap menjadi konsumen informasi, sementara negara maju mendominasi produksi dan penyebarannya. Hal ini menyebabkan munculnya citra negatif yang tidak selalu mewakili realitas seperti stereotip kemiskinan atau korupsi. Isu ini pernah disuarakan oleh tokoh dunia seperti Indira Gandhi dan John Mariel yang menekankan perlunya distribusi informasi yang adil dan seimbang. Kebijakan komunikasi sebagai kerangka etis. Menurut UNESCO dan pakar komunikasi Sean MC Bridge, kebijakan komunikasi harus disusun sebagai pedoman etis, sosial, dan struktural yang menjaga komunikasi tetap adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini juga berfungsi untuk mengatur distribusi informasi, mendukung pembangunan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan teknologi komunikasi. Nilai etika dan prinsip Rich. Perencanaan komunikasi yang efektif tidak hanya berdasarkan strategi teknis, tetapi juga harus dijalankan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti respect, menghormati audiens, empati, memahami kebutuhan dan sudut pandang mereka, audible, pesan mudah didengar dan mudah diterima, clarity, penyampaian jelas dan tidak membingungkan, humble, terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Evaluasi dan adaptasi komunikasi. Perencanaan komunikasi yang baik harus fleksibel, adaptif, terhadap perubahan zaman, dan berbasis data. Evaluasi berkala dibutuhkan untuk mengetahui apakah strategi berhasil atau perlu disesuaikan, karena apa yang tidak terukur tidak akan bisa diperbaiki. Penutup, komunikasi yang dirancang adalah komunikasi yang berdaya. Perencanaan komunikasi bukan sekedar dokumen, ia adalah alat strategis yang dapat mendorong keberhasilan program, menciptakan citra positif, dan menjaga keterhubungan yang sehat antara organisasi dan masyarakat. Dengan strategi yang terencana, nilai yang dijaga, dan evaluasi yang konsisten, komunikasi akan menjadi kekuatan dalam setiap langkah perubahan.